Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tentu masih ingat format apakah ini? Ya, ini adalah format atau bentuk dari jurnal umum yang digunakan untuk mencatat setiap kejadian transaksi pada periode tertentu secara sistematis dan kronologis. Artinya, dicatat secara berurutan berdasarkan waktu dan tanggal kejadian transaksi. Nah, pada format jurnal umum ini, bagian paling atas terdapat kop perusahaan yang wajib dibuat setiap kali kita membuat jurnal umum pada suatu periode. Selanjutnya, bentuk jurnal umum yang lengkap biasanya memiliki 6 kolom. Kolom pertama nanti akan diisi dengan waktu atau tanggal terjadinya transaksi. Ingat anak-anak, harus dibuat secara berurutan. Yang kedua, ini ada kolom nomor bukti. Kolom nomor bukti nanti diisi dengan nomor bukti yang tertera pada dokumen transaksi. Kemudian, kolom yang ketiga akan diisi dengan nama akun yang berkaitan dengan transaksi. Kolom keempat adalah kolom referensi yang diisi dengan nomor atau kode akun sesuai dengan nama akun yang ada di kolom ketiga ini. Namun, kolom referensi ini hanya baru terisi ketika kita sudah melakukan pemostingan ke dalam buku besar. Kemudian, kolom kelima dan keenam adalah kolom debit kredit yang nantinya diisi dengan jumlah nilai atau harga dari akun-akun yang tertera di sebelah debit dan di sebelah kredit di kolom ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita akan menginput transaksi ke dalam jurnal umum, maka di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah soal praktikum akuntansi perusahaan jasa dari perusahaan perseorangan Mulia Modiste. Nah, soal ini sudah Ibu upload di Google Classroom yang nantinya akan menjadi tugas kalian di minggu ini. Baik, sebelum kalian melaksanakan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan proses akuntansi yang lain, maka dianjurkan untuk kalian membaca dan memahami terlebih dahulu petunjuk dari soal tersebut. Karena di dalamnya amat penting. Yang pertama terdapat perintah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang kedua, biasanya memuat informasi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan proses pencatatan dan proses akuntansi lainnya. Kemudian, biasanya pada petunjuk itu akan dijelaskan daftar-daftar akun yang akan dibuka oleh perusahaan tersebut. Nah, jika sudah disiapkan daftar akun, maka kalian tidak boleh membuka akun-akun selain dari daftar akun yang sudah ditetapkan oleh soal untuk perusahaan tersebut. Baik, kita akan coba
menganalisa beberapa bukti transaksi atau beberapa dokumen dari soal ini, ya. Nanti kemudian akan kita input ke dalam jurnal umum. Dokumen yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam menganalisa dokumen adalah lihat ke bagian atas dari dokumen. Bagian atas dari dokumen ini biasanya akan memuat nama sebuah perusahaan. Nah, nama perusahaan yang tertera di atas ini menandakan bahwa perusahaan tersebutlah yang mengeluarkan dokumen transaksi ini. Jadi, kalau di dokumen 1 berarti Mulia Modiste lah yang mengeluarkan bukti kas masuk ini. Ya, jadi ibu ulangi, nama perusahaan yang berada di bagian atas atau kop dokumen ini menandakan bahwa perusahaan tersebutlah yang mengeluarkan dokumen ini. Nah, di sini di dokumen 1 Mulia Modiste mengeluarkan bukti kas masuk. Anak-anak, setiap kali perusahaan mengeluarkan bukti kas masuk, berarti analisanya ada kas yang bertambah di dalam perusahaan. Nah, di dokumen 1 ada kas yang bertambah di perusahaan Mulia Modiste. Dikarenakan ada penerimaan uang dari Nyonya Mulia sebagai pemiliknya sebesar 5 juta rupiah sebagai setoran modal usaha. Jadi analisanya ada kas bertambah sebelah debit sebesar 5 juta dan modal Nyonya Mulia bertambah sebelah kredit sebesar 5 juta. Nah, dari hasil analisa itu kemudian nanti kita input ke dalam jurnal umum. Ibu ingatkan kembali, setiap kali kita memulai pencatatan di awal periode, maka di atas format jurnal umum harus kita tuliskan atau harus kita buat kop perusahaannya. Seperti ini, ya. Kemudian di kolom tanggal akan kita isi periode pencatatan transaksi dan tanggal kejadian transaksi. Nah, dari dokumen 1 tertanggal kejadian transaksinya tertanggal 1 Maret 2019. Maka nanti di kolom tanggal kita isi periode Maret 2019 tertanggal 1. Nomor bukti kita isi dengan nomor bukti yang ada pada dokumen 1, yaitu KM01. Maka kita input di kolom nomor bukti ini KM01. Selanjutnya, akun yang muncul dari dokumen 1 ini setelah kita analisa adalah kas sebelah debit dan modal Nyonya Mulia sebelah kredit. Kolom referensi ini kita tinggalkan dulu, nanti akan kita isi dengan nomor-nomor akun yang berada di kolom akun ini setelah kita melakukan pemustingan ke dalam buku besar. Kolom debit dan kredit kita isi dengan nilai yang tertera pada dokumen transaksi sebesar 5 juta. Lanjut ke dokumen yang kedua. Nah, di dokumen yang kedua, kalian sudah tahu bahwa Mulia Modiste lah yang mengeluarkan bukti kas masuk ini. Ya, berarti nanti ada kas yang bertambah di dalam perusahaan yang diterima dari BRI Sungai Raya sebesar 7.500.000 akibat dari peminjaman perusahaan atau pinjaman perusahaan Mulia Modiste kepada bank. Nah, analisanya ada kas yang bertambah sebelah debit sebesar 7.500.000 dan
ada ada utang bank yang bertambah sebelah kredit sebesar 7.500.000. Kemudian kita menginputnya kembali ke dalam jurnal umum. Kejadian ini tertanggal 1 Maret, maka kita input tanggal 1 Maret. Nomor buktinya KM02. Ya. Kemudian analisanya tadi muncul kas sebelah debit, utang bank sebelah kredit dengan nilai 7.500.000. Lanjut ke dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga masih dikeluarkan oleh Molia Modiste. Dokumen yang dikeluarkan adalah bukti kas keluar. Kalau tadi bukti kas masuk berarti ada kas yang bertambah dalam perusahaan, maka kalau perusahaan mengeluarkan bukti kas keluar, maka ada kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau kas perusahaan menjadi berkurang. Penyebabnya apa dari dokumen 3 ini terjadi pengurangan kas? Karena ada pembayaran kepada Tuan Suryanto dengan nilai sebesar 900.000 ya untuk sewa kios selama 3 bulan dari Maret sampai Mei 2019. Karena sewa ini belum digunakan sampai dengan bulan Mei, maka nanti analisanya akun yang akan kita gunakan adalah sewa dibayar di muka sebelah debit sebesar 900.000, kas sebelah kredit ada pengurangan kas, berarti kas sebelah kredit sebesar 900.000. Lalu nanti kita input kembali ke dalam jurnal umum tertanggal 1 dengan nomor bukti KK01. Akun yang muncul dari transaksi ini adalah sewa dibayar di muka debit, kas kredit, nilainya sebesar 900.000. Kita lanjut ke dokumen yang keempat. Kita lihat kopnya. Dokumen keempat artinya dikeluarkan oleh toko bintang ya. Dokumen yang dikeluarkan adalah nota kontan. Jadi artinya toko bintang melakukan penjualan, karena ini kontan, melakukan penjualan secara tunai kepada siapa? Kepada Molia Modiste. Nah, berarti pihak Molia Modiste melakukan pembelian tunai kepada toko bintang. Apa saja yang dibeli oleh Molia Modiste? Kita lihat di informasinya. Ada mesin jahit merek Singer, mesin jahit Butterfly, mesin obras, dan peralatan rupa-rupa yang jumlah keseluruhannya adalah Rp3.250.000. Nah, analisanya, karena kalau kita lihat di akun yang disiapkan tidak ada akun mesin, maka mesin-mesin ini nanti kita input atau kita guna akun peralatan jahit. Ya, sekali lagi karena mesin-mesin ini tidak disiapkan akunnya di dalam soal, maka nanti akun yang digunakan adalah peralatan jahit. Senilai total dari ketiga mesin ini yaitu sebesar Rp2.750.000. Kemudian ada peralatan rupa-rupa juga bertambah sebelah debit sebesar Rp500.000. Jadi nanti di debit ada peralatan jahit sebesar Rp2.750.000 dan peralatan rupa-rupa di sebelah debit juga Rp500.000. Karena ini pembelian kontan, berarti analisanya ada kas yang berkurang sebesar Rp3.250.000 sebelah kredit. Nah, hasil analisa itu kemudian kita input ke dalam jurnal umum.
tertanggal 2 Maret dengan nomor buktinya TB NK 53. Tadi akun yang muncul peralatan jahit, peralatan rupa-rupa sebelah debit, kas sebelah kredit. Peralatan jahit nilainya 2.750.000, kemudian peralatan rupa-rupa 500.000 rupiah, dan kas berkurang 3.250.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke dokumen yang keenam. Untuk dokumen kelima, Ibu lewati, nanti kalian silahkan analisa sendiri dokumen kelima yang berupa bukti kas keluar, kemudian nanti kalian input ke dalam jurnal umum sebagai tugas kalian. Nah, di dokumen keenam ini kopnya toko maju, artinya toko maju yang mengeluarkan dokumen transaksi ini berupa faktur penjualan. Perlu kalian ingat bahwa bukti transaksi berupa faktur ini merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual atas transaksi secara kredit. Jadi faktur penjualan dikeluarkan oleh pihak penjual atas penjualan secara kredit. Nah, dengan demikian toko maju di sini melakukan penjualan secara kredit kepada Mulia Moniste. Artinya Mulia Moniste di sini sebagai pihak pembeli yang melakukan pembelian secara kredit. Nah, apa saja yang dibeli secara kredit oleh Mulia Moniste? Kita lihat di informasinya, satu set perlengkapan jahit dengan nilai Rp60.000. Jadi analisanya, perlengkapan jahit bertambah sebesar Rp60.000 di sebelah debit. Dan karena ini pembelian secara kredit, maka akan muncul akun utang usaha sebelah kredit sebesar Rp60.000. Maka nanti kita input ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Yang pertama kita isi dulu tanggal kejadiannya, yaitu tanggal 7, kemudian nomor buktinya TM01. Dari analisa itu, akun yang muncul perlengkapan jahit sebelah debit, utang usaha sebelah kredit dengan nilai Rp60.000. Selanjutnya, dokumen langsung kita lompat ke dokumen 10. Jadi dokumen 7, 8, 9 silahkan kalian analisa melengkapi tugas-tugas yang tadi. Nah, di dokumen 10 ini siapa yang mengeluarkan dokumen ini? Dokumen ini dikeluarkan oleh Mulia Moniste. Dokumen apa yang dikeluarkan adalah faktur. Nah, tadi pihak yang mengeluarkan faktur adalah pihak penjual yang melakukan penjualan secara kredit. Jadi artinya Mulia Moniste melakukan penjualan jasa secara kredit kepada siapa? Kepada Leo Taylor. Nah, karena kalian berada di pihak Mulia Moniste, berarti kalian sebagai pihak penjual yang melakukan penjualan secara kredit. Nah, apa yang dijual Mulia Moniste secara kredit, yaitu Mulia Moniste sudah menyelesaikan pekerjaan jasa obras sebesar 200.000 dan itu belum dibayar oleh Leo Taylor. Maka analisa akunnya akan muncul piutang usaha sebelah debit sebesar 200.000 dan pendapatan jasa sebelah kredit sebesar 200.000. Maka nanti ketika diinput kita masukkan tanggalnya, tanggal 15 dengan nomor akun FO301. Kita input nama akunnya yang muncul yaitu piutang usaha sebelah debit, pendapatan jasa sebelah kredit, nilainya sebesar Rp200.000. Nah, anak-anak,
Selanjutnya, untuk dokumen-dokumen berikutnya silahkan kalian analisa sendiri, kemudian input ke jurnal umum, lalu nanti kalian kumpulkan tugasnya sesuai dengan deadline yang sudah Ibu berikan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat pada anak-anak semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.